Sun Channel. Selamat malam buat para sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di malam hari ini ya, saya ingin sekali mengulas tentang para pelaku atau YouTuber yang mengatasnamakan dirinya itu Gus atau Ustadz, sedangkan apa yang mereka bahas di YouTube sebenarnya tidak ada manfaat apapun, saudaraku ya. Karena mereka hanya mengejar konten, mengejar AdSense, dan mengejar penghasilan. Beda dengan seorang YouTuber yang tidak mengejar konten, ya boleh dikatakan mengejar konten juga, ya kan? Cuman sajian di YouTube mereka itu ada yang masuk akal. Bukan berarti sajian-sajian dari para YouTuber yang mengatasnamakan Gus, Ustadz dan sebagainya itu settingan. Maksud saya, nggak semua YouTuber yang mengatasnamakan Gus atau Ustadz ya itu asli adanya ya. Ada yang asli. Saya melihat memang ada yang asli, saudaraku. Tapi saya melihat banyak sekali para pelaku penipuan ya. Para pelaku penipuan yang biasalah kita melihat setiap harinya ya. Tidak ada kerjaan mereka itu. Kalau memang mereka punya pekerjaan, seharusnya mereka mengerjakan apa yang dikerjakan setiap harinya, kan begitu. Bukan hanya mengejar YouTube ya, mengejar viral ya, mengejar subscribe, mengejar perhatian. Jadi masyarakat atau netizen rata-rata diberikan sajian bohong ya. Jadi diberikan iming-iming ya, diberikan sajian berupa tayangan video settingan, kemudian sajian-sajian yang tidak berbobot, saudaraku, terutama yang berkaitan dengan santet. Sebenarnya dulu pernah saya ulas di channel yang lama, pernah saya ulas bahwasanya ilmu santet itu tidak bisa diperagakan di depan umum. Satu, yang kedua, seorang pelaku santet tidak bisa ditampakkan secara umum. Nah, kenapa begitu? Karena seorang pelaku santet itu sistemnya tersembunyi, istilahnya privat ya. Jadi dia nggak mau menampakkan diri ya, nggak mau dikenal, nggak mau terkenal. Karena tujuan mereka, para pelaku dukun santet aslinya, itu berbaur dalam masyarakat. Bukan yang aneh-aneh, bukan pakai cadar, yang pakai ikat kepala kayak seperti dukun, seperti film begitu kan. Memang kenyataannya film. Ada yang film kolosal, seperti siapa itu? Yang punya ngangkang sejagat itu, padepokan ngangkang sejagat, ya kan? Ada lagi yang iman los apa ya namanya ya, los apa, aneh-aneh ya, orangnya juga aneh, wajahnya juga aneh gitu. Udah ketahuan kalau mereka itu nggak sholat gitu. Ketahuan bohongnya. Kalau setiap hari makan bohong, masyarakat, netizen dan penggemarnya diberikan sajian bohong, dusta, buset. Seharusnya mereka para pelaku YouTuber yang sudah banyak subscribe-nya memberikan toladan contoh yang baik kepada masyarakat, kepada penggemarnya. Kalau memang sajiannya bagus dan menarik, insya Allah semua orang masyarakat yang menontonnya akan betah, akan setia selalu dalam tayangannya, selalu ditonton ya, selalu dinikmati, digugu dan ditiru oleh para penonton, penggemarnya, masyarakat, kan begitu kan. Kalau hal-hal settingan, dibuat permainan,
ayat-ayat Allah dijual belikan, seperti Samsudin, Idris, itu pelaku-pelaku dobol namanya. Dan juga ada juga ya pelaku dobol lain yang berkaitan dengan public figure. Ada juga orang-orang public figure yang kecimplung dan makan di YouTube. Ya, mentang-mentang dulu masih eksis, masih terkenal, jadi fan-fannya, penggemarnya masih saja setia mengikuti sampai ke YouTube-nya, walaupun sudah dalam acara televisi ya nasional sudah tidak ditayangkan lagi, mungkin nggak laku kan begitu kan. Ditambah dengan usia, nggak laku, dan udah bukan zamannya lagi, karena zaman sekarang ini, apalagi zaman ini adalah zaman dimana kita menghadapi pandemi ya. Seharusnya di saat pandemi seperti ini, mereka para pelaku yang menipu publik dengan settingan-settingan sajian-sajian kosong, sajian-sajian buset seperti itu, seharusnya membahas, mengajak masyarakat, penggemarnya dan netizennya, ya kan, bagaimana caranya agar pandemi ini bisa berakhir, entah dengan doa, permohonan dan munajah kepada Allah, kan begitu. Memberikan masukan bagaimana agar masyarakat, penggemarnya, penonton, halayak ramai pada umumnya bisa sabar, nerimo ing pandum, ya kan, nerimo ing pandum, bisa sabar menghadapi ujian, entah ini ujian atau politik. Saya juga nggak tahu, saudaraku ya, karena pandemi ini ada dua versi ya. Pandemi buatan dari Tiongkok ya. Ada pandemi yang memang asli setiap 100 tahun itu terjadi ya. Sejak abad 1200 itu terjadi pagebluk, saudaraku ya. Jadi kalau dunia pagebluk dan semua rata-rata masyarakat di tanah air, entah itu di luar tanah air, bisa saja terjangkit penyakit anosmia. Anosmia itu penyakit seperti influenza ya, yang merasa badan ini ngerasa nggak enak gitu kan, nggak enak, seperti nggak punya tenaga, seperti mau mati rasanya kan, copot semua sendi-sendinya kan begitu. Itulah yang disebut dengan penyakit anosmia. Kita tarik dari atas, dari sejarahnya. Tanda-tanda seperti itu terjadi setiap 100 tahun ya, setiap 1 abad, saudaraku ya. Nah, itu tanda-tanda datangnya pagebluk. Kalau artian sekarang, pemerintah sekarang menyebut dengan COVID varian Delta ya. Aslinya itu pagebluk dan tidak ada obatnya, saudaraku. Begitu, tua muda itu kalau sudah waktunya kena pagebluk, takdirnya mati ya mati. Begitu. Jadi kita nggak usah takut dengan hal-hal seperti itu ya. Dan mohon maaf, saya anti vaksin, saudaraku ya. Monggo yang mau divaksin dipersilahkan. Begitu. Seharusnya para pelaku YouTuber, saya tidak bisa menyebutkan orangnya satu persatu, saudaraku ya, karena pantang bagi saya menyebutkan seseorang. Kalau ciri-cirinya mungkin bisa saya sebutkan, tapi kalau terlalu banyak di YouTube saya nggak bisa, saudaraku ya, nggak bisa, karena terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak sampah dan penipunya yang menipu publik terang-terangan dengan settingan, adu ilmu, menangkap dukun santet, berperang, membunuh dan sebagainya ya, dengan sajian-sajian kolosal, ala-ala kolosal, ala-ala kerajaan, dengan pakaian atribut dan sebagainya, agar terkesan mewah, terkesan terkesan higienis ya, seperti padepokan ngangkang sejagat. Itu termasuk itu dan kawan-kawannya. Itu CS, para mafia, pelaku penipuan ya, dukun-dukun busuk semua ya, dukun bangsat semua. Jadi terus terang saja, kami secara pribadi tidak menyukai, apalagi menyubscribe-nya, nggak sama sekali. Cuman di tayangan setiap YouTube saya melihat, waduh, sampai ini muncul lagi. Ada yang si jenggot dari Blitar, ada yang si kuntet dari Malang Ngajum, yang Gus Iblis ya, ada Udin, waduh, siapa lagi ya, pokoknya itulah mereka, termasuk orang-orang yang pernah kecimplung dalam dunia keartisan
Ya nggak mungkin saya sebutkan namanya, lawang Anda semua pasti tahu siapa mereka, kan begitu. Ada yang bisu padahal nggak bisu ya, udah kasus berapa kali dengan keluarganya sendiri ya kan. Saya ada bukti videonya, kasusnya banyak dia gitu kan, pura-pura bisu gitu kan, padahal nggak bisu gitu, emang mencari sensasi aja. Ada lagi yang public figure yang sok gawat, sok sakti juga gitu kan, jadi sok boys gitu. Nggak ada ceritanya orang-orang Linui yang asli itu petatang-peteteng di kamera, di depan layar, saudaraku. Nggak ada orang-orang sakti seperti itu, kecuali kelas pasaran ya. Kalau sulap-sulapan banyak di pasar, banyak. Saya setiap hari ke pasar melihat ada orang main sulap, ada trik sulap yang kecepatan tangan, menggunakan kekuatan gaib juga ada. Ada, saya mempercayai adanya hal gaib karena Allah Maha Gaib ya. Allah itu Maha Gaib, saudaraku. Malaikat juga gaib, semua gaib, jin juga gaib, korin juga gaib. Begitu roh juga gaib. Surga dan neraka juga gaib, saudaraku. Jadi kita harus paham akan semua itu. Nah, tapi kalau ketika melihat tayangan di YouTube, keimanan kami langsung luntur. Maksudnya keimanan mempercayai mereka. Kenapa? Karena kami nggak percaya sama sekali ya. Terus terang, saya pribadi tidak pernah menyukai tayangan-tayangan kelas pasaran, kelas abal-abal, kelas penipuan, kelas dobol, kelas kucluk ya. Nggak ada manfaat apapun buat masyarakat, hanya membodohi masyarakat, mengiming-iming, memberikan mimpi, menyajikan sajian-sajian kosong ya, pepesan kosong ya, hanya memberikan mimpi saja, cerita bohong. Semua disetting, dukun-dukunnya juga disetting, dibayar. Nggak ada ceritanya orang pandai, orang pinter, orang Linui itu banyak anak buahnya, saudaraku. Nggak ada. Mereka itu sendirian biasanya, kecuali kalau padepokan bela diri ya kan, padepokan bela diri yang berkaitan dengan ilmu agama ya, organisasi dan sebagainya, itu baru ada beberapa anggota ya, dan ada tugas masing-masing. Nah, ini dicampur aduk tayangan-tayangan di YouTube ini yang dilakukan oleh para doboler, yang dilakukan oleh para penipu yang mengatasnamakan Gus, mengatasnamakan kiai, ustadz, mengatasnamakan public figure. Itu semuanya bohong, semuanya buset, semuanya konyol, kampret semua ya. Tayangan-tayangan yang saya tampakkan ini adalah bukti bahwa mereka atau channel mereka adalah bohong ya. Semuanya mafia, semuanya mengejar subscribe, semuanya makan dari hasilnya YouTube, makan dari hasil ngapusi wong, makan dari hasil ngemprusi orang ya, nipu orang, ngapusi orang ya, jual jamu, jual obat, obatnya palsu lagi, ilmunya palsu lagi. Cuman penampilan aja yang dijaga mereka itu agar terkesan mewah, terkesan meyakinkan, padahal itu buset, kosong. Begitu, saudaraku. Kalau saya mengatakan hal ini, kebanyakan orang-orang awam, terutama pendukungnya, tidak terima. Padahal kalau dikaji secara mendalam, apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, saya sebutkan ya, saya jelaskan, kalau secara rinci, secara ilmiah itu masuk akal, saudaraku. Dan saya pribadi tidak pernah berpihak pada siapapun juga. Ada sajian dari rekan-rekan YouTuber yang lainnya ya kan, yang real, yang nyata. Malah dia yang dimusuhin begitu kan. Padahal itu salah, saudaraku ya, salah. Nah, kalau begitu saya akan membuat sajian juga sama persis seperti mereka ya. Ditunggu saja, tunggu waktunya, saudaraku. Sementara waktu saya akan ngobrol ngalor ngidul dulu ya. Setelah itu saya akan membuat sebuah tayangan
yang hampir sama dengan tayangan para doboler, ya, para penipu, ya. Kenapa saya menyebut penipu? Karena memang mereka tukang tipu, nyamar-nyamar pakai akun abal-abal, ya, akun kosong, ya, menyerang seseorang yang mengkritiknya. Padahal kalau dikaji secara mendalam, pasti ada benarnya dan pasti hatinya mengangguk benar. Cuman hatinya apa, dirinya ego, ya, merasa hebat, merasa terkenal, merasa berwibawa, ya kan. Padahal bagi orang-orang yang paham, mereka hanyalah sampah saja, ya, sampahnya orang-orang alim, sampahnya alim ulama, ya, sampahnya agama. Karena mereka menjual belikan agama, menjual belikan ayat. Yang gondrong rambutnya dengan jenggotnya dan sorban, ya, tebalnya sampai 1 jengkal, pakai tongkat. Waduh, mau kemana? Aduh, monyet kalau dipakai surban, ya, monyet saja pakai surban, suruh pegang tongkat pakai surban, suruh masuk YouTube, insya Allah udah laku, saudaraku, viral. Apalagi monyet bisa bicara, kan begitu, ya. Sayangnya monyet nggak bisa bicara. Kalau monyet bisa bicara, mungkin saya akan menggunakan media monyet, ketek, ya, gitu. Daripada membahas hal-hal yang tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya, hanya penampilan aja, menjual kebohongan, ya. Lebih baik membahas tentang penyakit, membahas tentang pandemi, membahas tentang solusi bagaimana masyarakat bisa kembali stabil kehidupan ekonominya, ya, atau membuat konten atau sajian yang unik-unik, yang menarik, tapi ada tanda kutipnya. Dikasih tahu dulu bahwasanya ini hanya banyolan, guyonan, ya kan, settingan, atau hanya canda tawa saja, atau humor, kan begitu. Seperti kisah misteri, ya, seperti kisah apapun, ya, harus ada banyolannya, harus ada lucunya, gitu kan. Bukan sok tegang, apalagi yang berkaitan dengan santet. Waduh, rata-rata mereka menggunakan alat-alat rahasia, alat Doraemon yang dijual di toko online. Semua rata-rata begitu, saudaraku. Dan saya punya banyak mainan itu, mainan Doraemon itu, mainan masa depan itu saya ada. Saya simpan satu persatu, saya simpan. Saya lihat, oh ini dipergunakan kepada si fulan, oh ini sama si fulan dipergunakan begini. Nah, saya simpan. Kenapa saya simpan? Saya ingin mempunyai bukti bahwasanya ini loh senjata yang mereka pergunakan untuk menipu masyarakat, menipu publik, pembodohan publik, gitu, ya, yang mengejar dukun santet, berperang dengan dukun santet yang mana? Lawang mereka dibayar, ya kan. Sekarang nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu lebay. Kalau memang ingin punya tayangan menarik, lebih baik membahas hal-hal yang masuk akal, yang sehari-hari, tentang agama, ya, tentang puji-pujian, zikiran, dan begitu tanya jawab. Itu alangkah baiknya kalau dipergunakan ke hal yang positif. Jadi mengajarkan kepada masyarakat, orang awam, dan juga para penonton, memberikan sajian yang baik, yang masuk akal, yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat pada diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Begitu, saudaraku. Jadi yang saya tampilkan ini adalah orang-orang gemprus, ya, orang gedaprus, ya, tukang tipu, ya, penjual obat. Mereka ingin laku di pasaran YouTube. Akhirnya dengan 1001 cara mereka lakukan. Dengan modal tasbih, sorban, jubah atau gamis, ya, dengan mobil, ya, dengan bermodal anak buah dan alat-alat Doraemon. Begitu. Ditambah lagi dengan trik-triknya. Nah, padahal nggak ada apa-apanya.
Begitu. Itulah ciri-ciri manusia akhir zaman yang penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan, menjual kebohongan, menjual belikan ayat dan Al-Quran, menjual belikan agama dan keimanan. Mereka nggak sadar gitu. Sekarang itu banyak ustadz, ya, banyak ustadz. Tapi lihat dulu ustadznya, ya ustadz yang mana, ustadz komersil apa enggak? Kalau bukan ustadz komersil, yang jelas tayangannya pasti menyajikan hal-hal yang positif, bukan yang lebay, bukan yang dari Cirebon itu, kepala botak itu, ya kan? Mereka tebal telinga, nggak punya malu, saudara gua, nggak punya malu. Kalau mereka punya malu, pasti mereka bisa merubahnya pelan-pelan. Namanya juga kemaruk dengan konten, pengin terkenal, pengin jadi artis Indonesia, pengin jadi public figure, orang hebat, banyak uang, banyak tamu, walaupun jual kebohongan. Ada juga orang yang gratis bisa membuka pengobatan berkat YouTube-nya, kan begitu kan? Ya itu wallahu alam, masalah sembuh enggaknya itu tergantung dia dengan yang Maha Kuasa, dia dengan Allah urusannya, kan begitu. Terserah dia mau menjual kebohongan lagi apa enggak. Apakah dia menjual kebohongan juga, yang tahu hanya dia dan Allah. La ya'rif anta illa anta wa la ya'rif anta illa Allah. Yang tahu kamu hanyalah kamu, dan yang tahu kamu hanyalah Allah. Begitu saudaraku. Jadi masukan dari saya saja agar semuanya para sahabat yang berakal sehat, berakal cerdas, ya, yang waras akal, waras pikiran, ya, bisa memahami mana yang penipu, mana yang apal-apal, mana yang modus, mana yang real, mana yang sejati, dan mana yang asli. Jadi biasanya mereka itu mempergunakan media dengan menipu umat, menipu masyarakat, menipu netizen. Jadi netizen digiring agar mengikuti jejak langkah dia, agar mempercayainya. Jadi subscribe kan banyak, jadi hasil dari subscribe, monetasinya itu dipergunakan membeli alat-alat Doraemon. Jadi di saat menyerang dukun santet settingan, mengeluarkan api, padahal ada pemantiknya di sana, ada tombolnya, sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menyeting. Nggak ada orang mau nyerang dukun itu harus ngobrol ngalor ngidul, ya kan? Tebar pesona di media, buset namanya tuh. Yang hati-hati buat para sahabat, siapapun juga yang sadar dan berakal sehat dan waras, pilihlah konten yang baik, yang mendidik, ya. Jangan cari konten yang abal-abal, yang kerjanya hanya menipu orang, menipu publik, yang kerjanya hanya tebar sensasi, tebar pesona, ya, dan kerjaannya juga tebar settingan, tebar permainan, begitu. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.